Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ranugrah Ramadan dengan NIM 212277 ingin mempresentasikan pengganti final oleh pemrograman game. Apa itu pemrograman game? Pemrograman game adalah proses menciptakan permainan video dengan memanfaatkan bahasa pemrograman untuk mengembangkan mekanisme, aturan, dan interaksi dalam sebuah game. Hal ini mencakup pembuatan logika permainan, pengaturan grafis, suara, kecerdasan buatan atau AI, hingga integrasi antarmuka pengguna. Pemrograman game bertujuan memberikan pengalaman bermain yang interaktif dan menarik bagi pengguna. Yang kedua, selanjutnya adalah tools dan aplikasi yang digunakan. Yang pertama ada game engine. Alat utama untuk mengembangkan game dengan berbagai fitur bawaan seperti fisika, rendering, dan scripting. Contohnya ada Unity, mendukung pengembangan multiplatform dengan bahasa C#. Yang kedua ada Unreal Engine, game engine berbasis C++ yang sering digunakan untuk game AAA. Yang ketiga ada Godot, open source game engine dengan scripting berbasis Python Lite atau GD Script. Yang keempat ada Game Maker Studio, ideal untuk game 2D dengan antarmuka yang sederhana. Yang kedua ada desain grafis, untuk membuat elemen visual seperti karakter, lingkungan, dan antarmuka. Pertama ada Adobe Photoshop, desain 2D. Yang kedua Blender, desain dan animasi 3D. Yang ketiga GIMP, alternatif gratis untuk Photoshop. Yang ketiga ada audio editing, untuk menciptakan dan mengedit efek suara atau musik. Yang pertama ada Audacity, editor audio open source, dan FL Studio digunakan untuk membuat musik game. Yang keempat ada IDE atau Integrated Development Environment, alat untuk menulis dan mengelola kode program seperti Visual Studio mendukung C# dan C++, JetBrains Rider, IDE Premium untuk Unity, FS Code editor ringan dan fleksibel. Selanjutnya ada bahasa pemrograman yang digunakan. Bahasa pemrograman yang digunakan tergantung pada engine atau kebutuhan spesifik game. C# digunakan dalam Unity karena kemudahan sintaksi dan ekosistem yang luas. Kedua ada C++, digunakan dalam Unreal Engine untuk performa tinggi. Yang ketiga ada Python, digunakan untuk scripting dalam Godot dan pengembangan prototipe cepat. Yang keempat JavaScript, populer untuk game berbasis web, sering digunakan bersama HTML5. Yang terakhir ada dua, digunakan untuk scripting ringan dalam engine seperti Roblox Studio dan Corona SDK. Selanjutnya ada struktur bahasa pemrograman yang digunakan. Struktur pemrograman untuk game melibatkan komponen berikut. Yang pertama, struktur dasar, variabel dan tipe data untuk menyimpan informasi seperti skor atau status pemain. Yang kedua ada looping, for, dan while untuk mengulang tindakan seperti animasi atau pergerakan objek. Yang ketiga ada conditional, if, else, switch untuk logika keputusan dalam permainan. Yang keempat ada fungsi atau metode untuk memisahkan logika ke dalam unit yang dapat digunakan kembali. Yang kedua ada struktur khusus. Pertama, script untuk mengontrol perilaku objek seperti gerakan karakter. Yang kedua ada sistem event untuk menangani interaksi seperti collision untuk klik pengguna. Yang ketiga ada pemrograman shader untuk membuat efek visual seperti bayangan atau pencahayaan dinamis. Selanjutnya ada spesifikasi komputer atau laptop yang sesuai untuk pengembangan game. Perangkat dengan spesifikasi berikut direkomendasikan. Yang pertama, prosesor Intel Core i5 dan i7 atau AMD Ryzen 5 atau 7, minimal generasi ke-10. Yang kedua ada RAM, minimal 16 GB, direkomendasikan 32 GB untuk proyek besar. Yang ketiga ada GPU, NVIDIA GTX 1650 atau lebih tinggi, atau AMD Radeon RX 570. Yang keempat ada penyimpanan, SSD dengan kapasitas minimal 512 GB untuk kecepatan loading. Yang
Kelima, sistem operasi. Windows 10 atau 11, macOS atau Linux sesuai kompatibilitas tools. Selanjutnya ada 10 poin penting dalam membuat game. Yang pertama, tentukan target audience dengan jelas, anak-anak, dewasa, profesional. Yang kedua, rancang konsep dan mekanisme permainan yang unik dan menarik. Yang ketiga, buat alur cerita atau naratif yang dapat memikat perhatian pemain. Yang keempat, pilih tools pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan game. Yang kelima, optimalkan performa game untuk berbagai perangkat dan platform. Yang keenam, pastikan desain antarmuka pengguna atau UI UX intuitif dan mudah digunakan. Yang ketujuh, gunakan elemen audio yang sesuai untuk menciptakan atmosfer permainan. Yang kedelapan, lakukan pengujian game secara menyeluruh untuk mendeteksi bug dan masalah lainnya. Yang kesembilan, perhatikan aspek monetisasi, iklan, pembelian dalam aplikasi atau lisensi. Yang kesepuluh, kumpulkan umpan balik dari permainan untuk penyempurnaan versi berikutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis game. Yang pertama, game edukasi. Contohnya Duolingo dan Match Blaster. Fokus pada pembelajaran dengan cara interaktif. Yang kedua ada game petualangan atau adventure. Contohnya The Legend of Zelda atau Uncharted. Menyajikan eksplorasi dunia game dengan alur cerita yang kuat. Yang ketiga ada game aksi atau action. Contoh Call of Duty dan Street Fighter. Menawarkan gameplay cepat dan responsif. Yang keempat ada game simulasi. Contohnya The Sims Flight Simulator. Memberikan pengalaman seperti aktivitas dunia nyata. Selanjutnya ada game puzzle, contohnya Tetris dan Candy Crush, fokus pada pemecahan masalah yang kreatif. Selanjutnya ada game strategi, contohnya Age of Empires dan StarCraft, menekankan pada perencanaan dan taktik. Yang terakhir ada game olahraga atau sports, contohnya EFC dan NBA 2K, simulasi pertandingan olahraga secara realistis. Itulah presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.